Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat, episode 332. Tang Ahlang menyipitkan matanya dan berbagai pikiran terus bermunculan di benaknya. Masalah ini melibatkan dua dunia, jadi dia merasa harus melaporkannya kepada gurunya. Segera setelah itu, dia mengambil komunikator dan menghubungi nomor komunikator Tang Xiu. "Ini aku, Ahlang," suara rendah dan dalam Tang Xiu segera terdengar dari telepon. "Ada perkembangan yang tak terduga di sini, Tuan," kata Tang Ahlang dengan hormat. Pemimpin Darkwind adalah seorang pria bernama Raja Yama dan dia bukan manusia di bumi, tetapi dari dunia bawah 9 neter. Kami mendapat informasi ini dari salah satu anak buahnya yang kami tangkap. Kirimkan koordinatmu kepadaku. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Aku akan segera menyusulmu, kata Tang Xiu. Pesanan diterima, jawab Tang Ahlang. Setelah mengirimkan koordinat posisinya, dia menoleh ke arah ular hitam dan bertanya. "Apakah orang Yama yang baru saja kamu sebutkan itu benar-benar kuat? Dia bisa menjadi salah satu pemimpin di Nine Nether, jadi dia secara alami memiliki tingkat kultivasi yang tak terduga." Black Snake mengangguk. Lebih jauh, dia unggul dalam pembentukan arai dan memiliki pencapaian mendalam pada aspek ini. Dialah yang mengatur arai di sekitar pulau tersembunyi pertama. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu memecahkan arai ini, aku pikir kamu memahami kemahirannya dalam aspek ini. Tang Ahlang mengangguk sebagai jawaban dan berkata, "Kamu sudah memberitahuku apa yang ingin aku ketahui, jadi beritahu aku dua syarat yang tersisa." Ular hitam berpikir sejenak lalu berkata, "Ampuni nyawaku dan bawalah aku ke tempat Yama akan menemui ajalnya. Ini syarat yang kuinginkan." "Hahaha, kau tampaknya sangat membenci Raja Yama itu." Tang An tidak dapat menahan tawa. "Yah, itu tidak mengejutkan bagiku. Kau setia padanya, tetapi dia menganggapmu seperti sampah dan membuangmu. Itu sesuatu yang menyakitkan untuk ditanggung dan akan menimbulkan kebencian yang mendalam, tidak peduli siapa orangnya. Jika ada, kau benar-benar sangat menyedihkan, kau tahu, aku?" "Menyedihkan?" Ular hitam memejamkan matanya dengan hati yang sakit, tetapi niat membunuh yang terpancar darinya menjadi lebih kuat. Tang Ahlang tidak peduli lagi padanya. Dia menoleh untuk melihat kelompok Tang Jin yang beranggotakan 5 orang dan berkata dengan suara yang dalam. "Sampaikan perintahku kepada yang lain untuk beristirahat dan memulihkan diri dengan baik. Perintahkan tim pengintai untuk segera pergi dan mengamati sejauh 200 mil laut ke segala arah. Beritahu mereka untuk mencari sesuatu yang khusus dan tidak biasa. Ingatlah untuk segera kembali dan melapor kepadaku begitu kalian menemukan tempat yang mencurigakan. Dipahami?" Kelompok Tang Jin yang beranggotakan 5 orang mengangguk dan segera melaksanakan perintah itu. Setelah setengah hari, ratusan pengintai kembali dan Tang Ahlang menemukan posisi pasti Pulau Yama. Namun, seperti yang disebutkan ular hitam, lokasi itu ditutupi oleh susunan. Jika pengintai tidak memiliki kekuatan yang kuat dan teknik melarikan diri yang hebat, mereka akan terdampar dan terjebak di lokasi itu. Wus! 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 Sosok itu berkedip dan bergerak secepat kilat dari kejauhan. Saat Tang Xiu tiba di pulau tersembunyi pertama, dia berdiri di depan Tang Ahlang dan berkata dengan suara yang dalam. "Ceritakan padaku situasi spesifiknya." "Dimengerti?" jawab Tang Ahlang dengan hormat. Bab 1275 mematahkan arai dengan mudah. Tang Ahlang melaporkan hasil penyelidikan sebelumnya kepada Tang Xiu sebelum akhirnya berkata, "Saya pikir perlu untuk melaporkannya kepada Anda karena ada dunia lain yang terlibat dalam masalah ini, Guru. Kau sudah melakukannya dengan baik." Tang Xiu mengangguk dan berkata, "Juga, Raja Neraka yang akan kita hadapi selanjutnya tidak akan semudah itu untuk dihadapi." "Tuan," ular hitam juga mengatakan bahwa selain dari 18 bawahan Raja Neraka, ada ratusan ahli yang telah dia latih di bawahnya. Kami sekarang memiliki 50.000 orang di tentara bela diri, ditambah dengan sejumlah ahli yang datang bersama Anda di sini. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghancurkan mereka sepenuhnya, bukan?" Tang Xiu tidak menjawab pertanyaan Tang Ahlang dan berkata, "Suyu seharusnya mengikutimu ke sini. Katakan padanya untuk keluar menemuiku."
Tang Ahlang tampak bingung dan bertanya dengan ekspresi bingung. Hah? Saya belum pernah melihat Nyonya Suyu di sini, Tuan? Tang Xiu mengerutkan alisnya dan segera melepaskan indera spiritualnya dan segera menemukan sosok Suyu di dekat pantai. Berbaur di antara pasukan, Suyu mengenakan pakaian tempur hitam. Tang Xiu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan tiba-tiba muncul di depannya. Dia kemudian berkata dengan ekspresi tak berdaya. Apakah kamu bersenang-senang di sini? Saat Suyu melihat Tang Xiu, senyum lengkung langsung terukir di wajahnya dan dia berkata sambil menyeringai. Wah, cukup menyenangkan. Aku sudah tahu bahwa legion itu memiliki kemampuan tempur yang luar biasa sebelumnya. Tetapi itu masih mengejutkan bagi puluhan ribu legioner yang beraksi pada saat yang sama. Tapi bagaimana kau tahu aku mengikuti pasukan ini? Kalian ikut dengan pasukan bela diri, Kang Xia mengikuti pasukan naga, Ouyang Lulu bersama pasukan harimau, dan Mu Wanying diam-diam mengikuti pasukan Phoenix. Tentu saja, masih ada beberapa ahli dari Kekaisaran Tang Agung yang diam-diam mengikuti kalian semua sejak aku yang mengatur mereka untuk melakukannya. Hah? Suyu terkejut. Kenapa aku tidak menemukannya sama sekali? Mereka dari Departemen Pembunuhan, itu sebabnya. Tang Xiu tersenyum ringan sebagai tanggapan. Suyu langsung mengerti dan berkata sambil tersenyum masam. Ah, keberadaan masing-masing dan setiap orang di Departemen Pembunuhan yang dilatih oleh Tang An selalu aneh. Sungguh tidak mudah untuk menemukan jejak mereka. Selain itu, Yan Er adalah orang yang melatih orang-orang aneh itu untuk waktu yang lama. Aku khawatir yang terlemah di antara mereka seharusnya telah mencapai tahap pembentukan roh, ya? Mereka memang telah mencapai tahap pembentukan roh, tetapi masih jauh jika dibandingkan dengan seorang ahli sepertimu yang telah mencapai tahap integrasi tubuh. Tang Xiu terkekeh dan berkata, bagaimanapun, aku tidak menyangka kultivasimu begitu cepat. Tidak kusangka kau telah meningkat begitu banyak dalam waktu yang singkat. Mungkin tidak lama lagi kau akan dapat menembus tahap kenaikan agung, kan? Memiliki kecepatan kultivasi yang sedikit lebih cepat adalah hal yang wajar bagi siapapun yang mendapatkan warisan dari seorang dewa agung, menurutku. Suyu tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, kamu seharusnya tidak berada di sini. Kenapa kamu ada di sini sekarang? Kita punya situasi khusus di sini. Ekspresi Tang Xiu berubah serius. Pemimpin Dark Queen sebenarnya dari dunia lain, jadi aku bergegas untuk mengambil alih operasi. Ngomong-ngomong, mari kita pergi ke suatu tempat untuk menemui Raja Neraka ini. Wah, nada bicaramu tinggi sekali, loh. Berani-beraninya kau menyebut ini Raja Neraka atau apalah. Suyu menggelengkan kepalanya dan mendesah sambil tersenyum. Ah, jangan anggap remeh orang ini. Tang Xiu berkata, bisa datang ke sini dari dunia lain, dia jelas sangat kuat. Kurasa dia setidaknya berada di tahap kenaikan agung. Saat mengobrol, Tang Xiu memeluk pinggang Suyu dan langsung terbang menuju Pulau Yama. Hanya butuh beberapa menit baginya dan Suyu untuk muncul di pinggiran Pulau Yama. Setelah mengamati pemandangan yang tertutup kabut hitam di depan, Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tempat itu memang sangat tersembunyi. Mustahil bagi mata-mata dan satelit pengintai manapun untuk melihat kelainan apapun dan menemukan pulau ini kecuali Anda datang sendiri dan mampu mendeteksi sendiri kelainan itu. Apakah ini disebabkan oleh susunan? Suyu mengerutkan alisnya, ya. Tang Xiu mengangguk, itu memang disebabkan oleh susunan, dan bukan susunan biasa. Setelah mengatakan itu, Tang Xiu langsung melepaskan persepsinya dan dengan cepat memahami formasi susunan di depannya. Hanya butuh 10 menit baginya untuk sepenuhnya memahami 13 susunan di sekitarnya, dan ia hanya menghadapi beberapa kesulitan di lapisan ke-14. Namun setelah beberapa menit tertunda, ia juga mampu memahaminya sepenuhnya. Tang Xiu langsung melepaskan pedang sucinya. Pedang itu melesat maju seperti anak panah pelangi ke arah Pulau Yama. Hanya dalam sekejap, 14 susunan terluar itu dengan mudah hancur di Pulau Yama. Raja Yama berdiri di depan susunan holografik, menatap dengan tatapan kosong dan lidah keluh setelah melihat serangan pedang Tang Xiu. Jantungnya berdebar kencang dan menghantam dadanya saat ia melihat susunan itu hancur. Bagaimana ini mungkin? Dia yakin bahwa pemuda itu baru saja tiba di pinggiran luar. Namun,
Hanya butuh waktu singkat baginya untuk melihat dan dengan mudah mengetahui inti dari susunan yang dia susun. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Rubah hitam juga tampak ketakutan dan buru-buru berkata. Bagaimana dia melakukannya, Raja Yama? 14 lapis susunan, yang masing-masing sangat kuat. Bagaimana dia bisa menghancurkan semuanya dengan satu serangan pedang? Raja Yama menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Awalnya aku punya 2 kartu truf. Yang pertama adalah kekuatanku sendiri dan yang kedua adalah 18 lapis susunan. Aku tidak menyangka ada orang di Kekaisaran Tang Besar yang ahli dalam susunan. Sangat mungkin pencapaian orang ini dalam aspek ini jauh di atasku. Tapi bagaimana mungkin? Black Fox terkejut. Pencapaianmu dalam array adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di Netherworld atau bahkan seluruh neraka, kan? Orang ini masih sangat muda, masih dapat diterima jika dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Tapi bagaimana mungkin dia memiliki pencapaian yang lebih tinggi dalam array dibandingkan denganmu? Wajah Raja Yama menjadi jelek. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang mustahil di alam semesta yang tak terbatas. Orang ini jelas orang aneh di antara orang aneh. Jika dia dapat menghancurkan 4 formasi susunan yang tersisa, saya khawatir kita harus menunda kesempatan kita sebelumnya. Jika prestasinya dalam formasi susunan lebih kuat dan dia mengambil tindakan untuk mengaturnya, pukulan yang akan kita hadapi pasti akan sangat dahsyat. Pupil Black Fox mengecil. Dia menatap layar holografik dengan gugup dan diam-diam berdoa agar keempat susunan yang tersisa dapat menghalangi pemuda ini dan menahannya di luar. Di pinggiran Pulau Yama, Tang Xiu berdiri tinggi di langit. Matanya tampak mampu menembus 4 susunan yang tersisa dan melihat orang-orang di dalamnya. Suara keras dan menggelegar kemudian keluar dari mulutnya. Hei kau, pemimpin Darkwing yang disebut Raja Neraka atau apalah. Kau datang dari dunia lain namun kau mampu membentuk jaringan intelijen di seluruh dunia. Sebaiknya kau keluar untuk menemuiku. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan menyergap dan membunuh. Setelah ragu-ragu sejenak, Raja Yama menghilang dari menara dalam sekejap. Pada saat berikutnya, sosoknya muncul kembali di garis pantai Pulau Yama. Dia menatap Tang Xiu di luar susunan dan dengan acuh tak acuh berkata, jika aku mengenali Anda dengan benar, Anda pasti penguasa Kekaisaran Tang Agung, Tang Xiu, ya? Matamu bagus sekali, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Tang Xiu, kami sudah mengurus urusan kami sendiri. Aku juga tidak ingat Darkwing melakukan sesuatu yang merugikan kepentinganmu, kata Raja Yama acuh tak acuh. Mengapa kau bertindak sejauh itu dengan mempersulit organisasiku dan memimpin pasukan Kekaisaran Tang Agungmu untuk membunuh kami? Itulah sebabnya kau telah mengganggu ketertiban dan merusak keseimbangan umat manusia, kata Tang Xiu dengan tenang. Kau bahkan sampai mengungkap informasi pribadi orang lain dan menghasilkan uang darinya. Karena itu, kau menjadi ancaman bagi kami. Jadi, mari kita mengobrol. Kau ingin aku berhenti, lalu bawa orang-orangmu keluar dari tempat ini dan kembali ke duniamu. Kalau tidak, kalau tidak apa? Kau akan membunuhku atau apa? Raja Yama mencibir. Membunuh itu mudah mengingat kekuatanku saat ini. Tang Xiu mengangguk. Alasan mengapa aku tidak menghancurkan susunan yang tersisa secara langsung atau menyerangmu sekarang adalah untuk memberimu dan anak buahku kesempatan. Kau ingin menggunakan organisasi Darkwing-ku untuk melatih pasukanmu, ya? Raja Yama mencibir lagi. Betapa pintar dan bijaknya Anda, Yang Mulia. Tang Xiu mengacungkan jempol dan memuji. Sepertinya ide-ide sepele saya tidak bisa disembunyikan dari Anda. Jadi, apa pendapat Anda tentang kondisi saya? Tidak ada yang bagus untuk dibicarakan tentang itu. Raja Yama mencibir. Aku tidak akan pergi kecuali kau bisa menghancurkan susunan yang telah kuatur dalam waktu singkat. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tahu, mudah bagiku untuk menghancurkan mereka, tapi menurutku belum saatnya untuk melakukannya. Aku akui bahwa pencapaianmu dalam susunan cukup luar biasa karena kau dapat menghancurkan 14 susunan terluar, kata Raja Yama dengan nada menghina. Namun, 4 lapisan yang tersisa adalah susunan terkuat yang dapat kususun. Mematahkannya tidak akan mudah bahkan jika itu kau. Apa kamu yakin?
Selama pembicaraan dengan Raja Yama, indera spiritual Tang Xiu menembus susunan ke-15 dan dia benar-benar memahaminya. Berbicara dengan Raja Neraka ini hanyalah niatnya untuk menunda waktu. Tentu saja aku yakin akan hal ini, jawab Raja Yama dengan bangga. Tang Xiu tersenyum tipis dan melepaskan pedang sucinya lagi dan dengan kuat menyerang mata susunan ke-15 di depan, menghancurkannya secara langsung dan membuatnya lenyap dalam sekejap. Ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan terpancar di wajah Raja Yama yang mengerikan. Dia tidak menyangka bahwa Tang Xiu benar-benar tidak menipunya. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk dengan mudah menghancurkan susunan yang tersisa. Apa sekarang? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Tang Xiu mengambil kembali pedang sucinya dan bertanya sambil tersenyum. Raja Yama menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya lagi. Coba saja dan biarkan aku melihat bagaimana kau melakukannya lagi. Tang Xiu perlahan mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, lalu menghisapnya beberapa kali. Kemudian, dia berkata, jadi kau ingin melihat kekuatanku saat menghancurkan susunan itu lagi, ya? Kalau begitu, biar aku tunjukkan padamu sekali lagi. Pedang petir, hancurkan. Pedang dewa itu mengenai dengan tepat dan dengan mudah menghancurkan formasi susunan ke-16. Kau ingin melihat lebih banyak? Tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Raja Yama sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu benar-benar akan menghancurkan formasi susunan yang tersisa dengan mudah. Siapa sebenarnya kamu? Raja Yama pernah ditakuti oleh banyak orang sepanjang hidupnya. Namun pemuda misterius di depannya ini tidak diragukan lagi merupakan orang yang memberinya ketakutan paling dalam. Aku tidak pernah mengubah atau mengganti namaku, Lo. Tang Xiu terkekeh. Aku adalah Kaisar Kekaisaran Tang Agung, Tang Xiu. Aku bukan hanya pemilik Magnificent Tang Corporation, keturunan dari Wangsa Tang Beijing, dokter muda pengobatan Tiongkok di Tiongkok. Aku adalah Tang Xiu, dan identitas asliku adalah seorang kultivator. Bab 1276 Pertempuran Terakhir. Pemenang menjadi raja dan mengambil semuanya, sedangkan yang kalah berubah menjadi penjahat dan kehilangan semuanya. Raja Yama sangat menjunjung tinggi kalimat itu dan bahkan menjadikannya sebagai moto hidupnya. Meskipun ia kecewa menghadapi kesombongan Tang Xiu yang membumbung tinggi, niat membunuhnya masih membara meskipun ia merasa sedikit takut padanya. Berapa banyak pertarungan dan pertempuran yang telah ia lalui dalam hidupnya? Karena itu, ia memutuskan untuk berjudi. Alih-alih mencoba melarikan diri ke dunia bawah 9 neter, ia lebih suka memilih untuk berjuang keluar. Ia yakin bahwa ia dapat menyelamatkan dirinya sendiri bahkan jika semua bawahannya harus mati. Mengambil sepasang sarung tangan gelap dan memakainya, dia menarik pedang lembut dari pinggangnya. Sebuah bayangan pedang berkelebat dan pedang itu akhirnya menjadi sekeras baja tajam, Tang Xiu. Raja Neraka menarik napas dalam-dalam dan cahaya yang kuat meluap dari matanya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Kita akan bertemu di pulau tersembunyi ke-9 3 hari kemudian. Aku ingin menyaksikan betapa kuatnya kekaisaran Tang besar di sana. Kau tahu, jauh lebih baik untuk mendapatkan kesempatan seperti itu daripada memilih tanggal yang baik untuk yang satu ini. Mengapa kita harus menunggu selama 3 hari? Tang Xiu tersenyum tipis sebagai tanggapan. Mengapa aku tidak menghancurkan 2 susunan yang tersisa sehingga kita bisa bermain dengan baik di permukaan laut? Raja Yama berkata dengan lantang. Hari ini bukan waktu yang tepat karena aku perlu menyesuaikan kekuatanku dengan kondisi puncak. Kau dapat memilih untuk menyerbu pulau Yama milikku sekarang dan aku hanya dapat mundur dengan semua pasukanku dan menunggu untuk kembali ke dunia ini di masa depan. Kau dapat melindungi dunia ini untuk saat ini, tetapi bagaimana dengan ribuan tahun kemudian? Apakah kau masih memiliki kemampuan untuk melindungi mereka, ribuan tahun kemudian? Tang Xiu tidak dapat menahan perasaan terguncang dalam hatinya. Dia sangat menyadari betapa benarnya kata-kata Raja Neraka. Dia akan meninggalkan bumi menuju dunia abadi 2 tahun kemudian. Jika orang ini mundur, itu sama saja dengan membiarkan harimau berkembang biak dan meninggalkan malapetaka yang akan datang, yang tidak diragukan lagi akan menjadi tumor jahat dan jahat bagi umat manusia di bumi. Dia memikirkannya dan terus-menerus mempertimbangkan masalah itu. Akhirnya, Tang Xiu mengangguk dan berkata perlahan. Kalau begitu aku akan menemuimu di pulau tersembunyi ke-9 sesuai pilihanmu.
Kau pegang janjiku soal itu. Kalau aku tidak melihatmu di sana 3 hari kemudian, jangan salahkan aku karena menggunakan semua kekuatanku untuk membunuhmu bahkan jika aku harus mengejarmu ke dunia bawah 9 neter. Rasa jijik dan hina terpancar di mata Raja Yama. Sejak kapan Nin Nether Underworld menjadi tempat yang mudah untuk dimasuki? Para kultivator hantu tidak akan menghadapi masalah, tetapi para kultivator dengan sistem kultivasi lain akan kehilangan dukungan energi langit dan bumi begitu mereka memasuki Nin Nether Underworld, dan mereka akan kehilangan sebagian kekuatan setiap kali mereka menghabiskan kekuatan mereka. Bahkan para dewa tidak akan mampu membunuhnya dalam waktu singkat jika mereka memasuki Nin Nether Underworld. Selama dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, akan selalu ada kesempatan baginya untuk bangkit kembali. Sayang sekali tidak ada kekuatan 9 neter di bumi, kalau tidak aku bisa memulihkan kekuatanku ke puncak. Akan sangat mudah bagiku untuk membunuh siapapun di tahap penyeberangan kesengsaraan saat itu. Merasa sedikit menyesal dalam hati, Raja Yama memperhatikan punggung Tang Xiu saat dia pergi dengan senyuman tak berdaya di wajahnya yang jahat dan mengerikan. Awan putih menghiasi cuaca cerah dan memenuhi ruang langit biru. Berjalan berdampingan dengan Suyu, raut wajah Tang Xiu yang tampan tampak serius. Tidak heran jika orang yang memiliki sedikit otak menyadari bahwa Raja Neraka memiliki cara yang tidak terduga. Meskipun Tang Xiu tidak tahu apa itu. Apa kamu yakin? Mata Suyu yang cemerlang menatap wajah Tang Xiu. Suaranya sangat menyenangkan, tetapi tidak bisa menyembunyikan nada ingin tahu dan ragu-ragunya. Raja Neraka ini memang mengatakan sesuatu yang masuk akal, kata Tang Xiu. Jika dia segera membawa anak buahnya kembali ke dunia bawah 9 neter dan kemudian menghancurkan jalur antara kedua dunia, akan sulit bagi kita untuk memiliki kesempatan untuk membasminya lagi. Dia akan keluar sekali lagi ketika kita pergi dan kemungkinan besar akan melakukan pembalasan yang gila-gilaan. Mereka yang memiliki hubungan denganku mungkin menjadi sasaran balas dendamnya. Aku dapat menebak bahwa balas dendamnya akan jauh lebih menakutkan daripada 9 pemusnahan keluarga. Tetap saja, dialah yang memilih waktu dan lokasinya, jawab Suyu. Jika dia memasang perangkap di pulau tersembunyi ke-9 terlebih dahulu, apakah kita akan langsung masuk begitu saja? Katakan saja aku hanya bisa mengetahui cara melawan semua trik yang dia miliki hari ini. Tang Xiu memaksakan senyum dan berkata, tapi tenang saja, aku akan memanggil Yan Er untuk menghadapinya. Raja Neraka ini tidak akan bisa memberikan kerusakan apapun pada Dewa Emas, tidak peduli trik apapun yang dia coba lakukan. Itu memang cara yang bagus. Suyu segera mengerti dan berkata, tapi Guyan Er agak dibatasi oleh hukum Dao Surgawi dunia ini. Dia akan ditemukan oleh Dao Surgawi dunia ini. Jika terjadi kecelakaan, maka dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, kalau begitu aku akan menghubungi Ji Qimei. Aku punya rencana untuk membuatnya kembali ke dunia abadi terlebih dahulu untuk melakukan beberapa persiapan di sana. Setahun di bumi sama dengan 1 abad di dunia abadi. Ji Qimei akan pergi ke sana terlebih dahulu, dan 2 tahun di dunia abadi berarti dia harus menunggu kita selama 200 tahun. Membiarkannya kembali terlebih dahulu dapat dianggap bahwa dia akan bertindak sebagai pelopor untuk kepulangan kita. Tapi apakah Ji Qimei akan setuju? Suyu mengerutkan alisnya, dia akan melakukannya, kata Tang Xiu, 3 hari kemudian. Tang Xiu secara pribadi mengambil alih komando dari 4 pasukan utama dan menduduki bagian selatan pulau ke-9, diam-diam menunggu kedatangan orang-orang Darkwing. Tang Xiu sangat menyadari bahwa pertempuran ini adalah perang terakhir yang akan dilancarkannya di bumi. Setelah pertempuran ini, ia dapat menghabiskan 2 tahun berikutnya dengan aman dan terlindungi dan kemudian berangkat ke dunia abadi setelah persiapan dan waktu yang tepat tiba. Ji Qimei telah menerima perintah Tang Xiu dan tiba 3 hari yang lalu. Ketika Tang Xiu memberitahu rencananya, dia menurutinya tanpa ragu. Dia juga sangat menyadari fakta bahwa tidak seorang pun dari mereka yang mengetahui situasi di dunia abadi sekarang. Jika pasukan Kekaisaran Tang Agung yang berjumlah ratusan ribu orang tiba di dunia abadi dan kemudian bertemu dengan musuh bebuyutan mereka, mereka kemungkinan besar akan jatuh ke dalam masalah besar. Mereka sudah datang, Tuan. Tang Ahlang segera muncul di depan Tang Xiu sambil mengendarai aeroglider. Bagaimana dengan jumlah mereka? Tang Xiu menyipitkan matanya dan bertanya.
Dari pengamatan kami, barisan depan seharusnya sekitar 5.000 orang. Dan intel kami menambahkan bahwa orang-orang ini seharusnya adalah para ahli Darkwing yang dipanggil Raja Neraka dari seluruh dunia untuk berkumpul di sini sementara. Ada juga 2 kelompok lagi yang mengikuti, sekitar 2.000 orang kuat. Tang Xiu menyipitkan matanya dan mengangguk. Itu seharusnya menjadi satu-satunya kekuatan yang dapat dimobilisasi oleh Darkwing jika tebakanku benar. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menemukan Yama ini? Kami memiliki potretnya yang dilukis oleh ular hitam, tetapi kami belum menemukannya. Tang Ahlang menggelengkan kepalanya dan berkata. Namun, mengingat kekuatan Yama, dia dapat mengubah penampilannya dan menahan auranya, yang akan membuat kami kesulitan menemukannya. Selain itu, nenek buta juga datang dan berkata ada sesuatu yang perlu dia sampaikan kepadamu. Ekspresi Tang Xiu berubah dan dia segera memerintahkan. Bawa dia ke sini. Si buta tua selalu tinggal di Pulau Sembilan Naga, dan dia kadang-kadang pergi ke dunia saku untuk berkultivasi dalam pengasingan. Dia acuh tak acuh dan jarang repot-repot terlibat dalam masalah lain. Sekarang dia tiba-tiba datang ke sini, jelas ada sesuatu yang mendesak yang perlu dia laporkan. Setelah beberapa saat, si buta tua datang ke Tang Xiu dan berkata, ada masalah dalam pertempuran ini, Yang Mulia. Saya mengintip ke dalam rahasia surgawi dan melihat sungai darah dan tubuh berserakan di mana-mana. Saya juga melihat roh dan hantu pendendam yang mengerikan. Pemandangannya seperti neraka. Namun, saya tidak dapat melihat akhir di sini karena keberadaan Anda, jadi saya hanya dapat mengandalkan sedikit ramalan yang telah saya lakukan untuk menebak kemungkinan hal-hal buruk yang dapat terjadi dalam pertempuran berikutnya. Tang Xiu mengerutkan kening dan menoleh ke arah utara. Dengan penglihatannya, dia sudah bisa melihat pasukan pelopor Darkwing yang mendekat. Namun, Ji Qimei sudah ada di sini. Dengan kekuatan abadi seperti itu, gelombang seperti apa yang bisa ditarik Yama tidak peduli seberapa menakutkan kekuatannya? Si buta tua, peringatanmu sudah kuperhatikan. Aku tidak akan menganggap enteng pertempuran ini. Kau bisa tenang, Tang Xiu mengangguk dengan sungguh-sungguh setelah terdiam beberapa saat. Bagaimana kalau menyerahkan 5.000 pasukan pelopor itu kepada si buta tua untuk disingkirkan? Aku telah menembus tahap Master Surgawi setelah berkultivasi selama bertahun-tahun. Meskipun aku masih jauh dari mencapai tahap Master Dewa, aku hanya selangkah lagi darinya. Aku ingin melihat sejauh mana kekuatanku telah mencapainya. Tang Xiu memikirkannya sejenak lalu mengangguk. Baiklah, karena senior ingin berakting dan berlatih, silakan saja. Nanti juga akan ada waktu bagimu untuk bertarung saat kita pergi ke dunia abadi. Si buta tua tersenyum tipis, tubuhnya langsung melesat ke sisi utara pulau tersembunyi ke-9. Dalam sekejap, dia muncul di depan 5.000 ahli Darkwing. Sambil melantunkan mantra perubahan secara berkala, cahaya bilah pedang transparan tiba-tiba menebas ke depan dan menyapu ke arah pasukan yang berkekuatan 5.000 orang. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Itu hanya satu serangan, namun hanya beberapa orang yang mampu melesat ke langit dan lolos dari hantaman dahsyat di antara 5.000 pasukan Darkwing. Sisanya terpotong menjadi 2 bagian dan langsung terbunuh tidak peduli seberapa keras mereka berusaha melarikan diri. Kekuatan apa? Semua orang yang hadir tercengang oleh serangan pedang yang menakjubkan itu. Kekuatan yang dahsyat dan dahsyat untuk bentrokan langsung adalah jenis kekuatan yang bahkan Su Yu tidak berani katakan bisa ia keluarkan meskipun kekuatannya saat ini. Brengsek. Raja Yama yang berjubah hitam melesat ke langit dari pasukan di belakang. Dia melambaikan tongkat sihir di tangannya dan menggeram keras. Tang Xiu, aku tidak pernah menyangka kau akan sekeji ini. Kita belum pergi ke pulau tersembunyi ke-9, tetapi orang-orangmu sudah bergerak untuk membunuh orang-orangku? Kau tidak tahu malu dan keji. Tang Xiu terbang ke udara dan mencibir. Orang-orangmu sudah ada di sini, yang berarti pertempuran sudah dimulai. Kita sudah sampai pada titik di mana pihakmu atau pihakku akan binasa, sebagai permulaan. Kau tidak berpikir kau akan minum secangkir teh dan mengobrol denganku, bukan? Raja Neraka menatap tajam ke arah Tang Xiu dan mengucapkan mantra. Kabut hitam tiba-tiba meledak dan langsung menyelimuti pulau tersembunyi ke-9 hanya dalam beberapa tarikan napas. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai pertempuran.
Kekaisaran Tang Agungmu mungkin memiliki pasukan pembudidaya, tetapi pihakku juga bukan kesemek yang lemah. Kalau kau ingin bertempur, maka kau akan bertempur. Mari kita lihat berapa banyak hantu yang bisa dibunuh oleh anak buahmu dan seberapa besar kerugianmu. Raja Neraka meraung marah sambil mengayunkan tongkat sihirnya dengan lebih cepat. Raut wajah Tang Xiu berubah. Ia dengan tajam merasakan perubahan suhu di sekitarnya yang turun lebih dari 10 derajat dalam sekejap. Ia juga bisa mencium bau roh pendendam yang masih tertinggal di sana. Bab 1277, Pemusnahan Menyeluruh. Bu, wow, portal ini benar-benar mengarah ke dunia baru. Tempat ini, terkutuklah para dewa. Udaranya sangat indah, dunia ini sangat indah. Apa yang kulihat di sini? Sekelompok makhluk hidup baru, makhluk dengan darah dan daging? Hahaha, mungkinkah ini peternakan untuk kita? Roh-roh pendendam? Apakah makanan darah dan daging ini disiapkan untuk kita? Dunia manusia? Tempat ini adalah dunia manusia? Akhirnya kita lolos dari dunia bawah 9 neter. Saudaraku! Bunuh mereka semua, mari kita duduki dunia ini dan hancurkan manusia terkutuk. Tempat ini akan menjadi surga kita nanti selama kita dapat menariki kematian 9 neter ke dunia ini. Sudah berabad-abad atau ribuan tahun, ya? Akhirnya kita keluar dari dunia bawah 9 neter. Aku ingin membunuh. Aku ingin pembantaian. Banyak sekali. Kawan-kawan, mari kita memangsa makanan berdarah ini. Ada banyak sekali makhluk hidup dan jiwa di sini yang menunggu untuk kita lahap. Sial, aku suka sekali tempat ini. Aku akan membangun wilayah hantuku sendiri di sini. Bunuh mereka. Aliran kabut hitam memancar dari bawah tanah. Tak lama kemudian, kabut hitam itu mengembun dan akhirnya membentuk sekelompok roh pendendam yang mengerikan. Awalnya, jumlah mereka hanya sedikit, tetapi seiring berjalannya waktu, puluhan ribu roh pendendam bergegas keluar dari dunia bawah 9 neter hanya dalam 10 menit. Tang Xiu akhirnya mengerti apa yang direncanakan Yama. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Neraka ini berani melepaskan puluhan ribu roh dan hantu pendendam dari dunia bawah 9 neter ke dunia manusia. Dia terus mengamati dan berpikir. Setelah 10 menit hening, Tang Xiu akhirnya menentukan kekuatan hantu yang menyerbu ke dunia manusia. Ekspresi kejam dan ganas muncul di wajahnya saat ia melesat tinggi dan berdiri di udara. Ia dengan cepat memberi beberapa isyarat tangan yang menyebabkan para legioner yang mengendarai aeroglider dari 4 pasukan utama segera beraksi. Prajurit Kekaisaran Tang Agung, hari ini adalah hari bagi kalian untuk memusnahkan hantu-hantu ini. Tang Xiu melepaskan pedang sucinya. Cahaya pedang seperti kilatan petir langsung menyapu ke arah roh-roh pendendam di dekatnya. Sinar pedang sepanjang 1000 meter langsung menghancurkan ratusan roh pendendam. Hanya beberapa hantu kuat yang mampu lolos dari jangkauan serangan sinar pedang setelah mereka terluka parah dan serius. Bunuh! 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 Di bawah komando Tang Xiu, 4 korps utama, tentara naga, tentara harimau, tentara Phoenix, dan tentara bela diri, melancarkan serangan ganas terhadap roh-roh pendendam yang muncul di medan perang yang sengit dan menegangkan. Tang Xiu bukan satu-satunya yang bertindak tanpa malu-malu. Bahkan Su Yu, si buta tua, dan Tang Guang, yang memimpin ratusan anggota Departemen Pembunuhan yang tersembunyi, memulai pembunuhan membabi buta terhadap para hantu. Beberapa kilometer jauhnya, mata Yama berkedip-kedip dengan kilatan tajam dan ganas. Sambil melambaikan tangannya, para ahli Darkwing segera menerjang pasukan Kekaisaran Tang Agung. Yama telah menyuntikkan ki kematian ke dalam tubuh mereka, jadi roh-roh pendendam itu tidak menargetkan anggota Darkwing saat mereka bertemu dengan mereka. Oleh karena itu, Tang Xiu harus membunuh manusia dan hantu. Namun, dia memusatkan perhatiannya pada Yama. Saat Raja Neraka ini semakin dekat, dia melancarkan serangan hebat yang membunuh ratusan roh pendendam dan kemudian muncul di hadapan Yama seketika. Bukankah kau ingin melihat dan merasakan kekuatanku sebelumnya? Pulau tersembunyi ke-9 ini terlalu rapuh untuk kita. Ikutlah denganku ke laut, tidak akan ada masalah bagi kita bahkan jika kita meledakkan lubang di langit. Tang Xiu menatap tajam ke arah Yama dan berteriak dengan nada yang dalam. Yama menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan niat bertarung yang membara dari Tang Xiu dan dengan cepat berkata, "Tang Xiu,
Kekaisaran Tang Agungmu tidak memberikan jalan keluar bagi Darkwing-ku untuk bertahan hidup. Kalau begitu aku akan menguburmu bersama orang mati. Aku akan membunuhmu hari ini. Tinjunya yang tertutup sarung tangan langsung berubah menjadi bayangan tinju raksasa berukuran ratusan meter dan menghantam Tang Xiu dengan kuat di depannya. Pada saat yang sama, pedang lembutnya berevolusi menjadi artefak gelap yang berubah menjadi lapisan bayangan pedang yang tumpang tindih yang mencoba melahap Tang Xiu. Tahap kenaikan besar? Tang Xiu akhirnya melesat keluar dengan kekuatan penuhnya. Pedang sucinya berubah menjadi naga cahaya dan langsung menelan bayangan tinju raksasa dan lapisan bayangan pedang. Pada saat yang sama, ia langsung mengeluarkan kemampuan suci devor miliknya. Saat kekuatan seperti pusaran dengan cepat membentuk badai tornado di sekitarnya, pusaran itu benar-benar melahap serangan Yama, dan serangan itu langsung melesat ke arah Yama. Apa-apaan ini? Raut wajah Yama berubah drastis. Tang Xiu belum pernah mengerahkan kekuatannya hingga ke puncak, itulah sebabnya dia tidak bisa memastikan seberapa besar kekuatan Tang Xiu. Namun, saat ini, dia bisa merasakan bahwa Tang Xiu puluhan kali lebih kuat darinya. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa tingkat kultivasi Tang Xiu berada di tahap melewati kesengsaraan. Tahap penyeberangan kesengsaraan tinggal selangkah lagi dan merupakan tahap terdekat yang dapat dicapai para kultivator sebelum menjadi abadi. Setelah para kultivator tahap penyeberangan kesengsaraan berhasil melewati kesengsaraan abadi, mereka akan berubah dan menjadi abadi sejati. Aku harus lari. Sebelumnya, Yama memiliki 2 kartu truf untuk menghadapi Tang Xiu. Namun, keahliannya dalam arai tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tang Xiu. Dan sekarang, bahkan dia harus mengakui bahwa ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan Tang Xiu. Pertarungan baru saja dimulai, tetapi dia tahu bahwa dia sudah kalah. Kau ingin kabur, ya? Kembalilah ke sini. Mata Tang Xiu berkedip dan mengerahkan kemampuan ilahi devor miliknya hingga batas maksimal. Ribuan roh pendendam di sekitarnya ditarik masuk dan dipadamkan dengan kuat oleh kekuatan supernatural melahap Tang Xiu sementara dia juga melahap kekuatan hantu yang tersebar di mana-mana. Yama ingin melarikan diri, tetapi kekuatan hisap yang besar dan angin puyuh memaksanya mundur terus-menerus dan menariknya lebih dekat ke Tang Xiu. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin bagimu untuk memiliki kekuatan yang begitu hebat. Sialan. Ketiga orang tua kolot di bumi itu tidak akan pernah ikut campur dalam masalah apapun di dunia ini karena aku telah membuat mereka bersumpah dengan sangat keras sebelumnya. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Bagaimana kau menjadi begitu kuat? Yama menggeram dengan marah, nada dan ekspresinya penuh dengan ketidakpercayaan. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Dia mengenal Tang Xiu dari penyelidikan itu. Lebih dari 5 tahun yang lalu, Tang Xiu hanyalah seorang siswa sekolah yang linglung dan bodoh di sekolah menengah pertama Kota Bintang. Saat itu, dapat dikatakan bahwa dia hanyalah seorang anak yang konyol dan idiot. Bahkan jika, katakanlah, Tang Xiu telah mengalami beberapa pertemuan kebetulan yang sangat besar dalam 5 tahun ini, masih mustahil baginya untuk mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan dalam waktu yang begitu singkat. Ini semua bertentangan dengan akal sehat. Tidak sejalan dengan hukum Dao Surgawi. Bagaimana seekor katak di dasar sumur bisa memahami keberadaanku? Tang Xiu mencibir. Setelah berkata demikian, dia dengan kalut menarik kekuatan primal chaos dari benda-benda langit di jagat raya ke dalam tubuhnya sambil mengerahkan kemampuan sihir pelahapnya dengan lebih dahsyat. Jantung Yama berdebar kencang dan keputusasaan memenuhi hatinya. Tatapan buas dan kejam berkedip di matanya saat tangan kanannya menusuk dadanya sendiri. Saat darahnya menyembur keluar, ki kematian yang kental meletus dari tubuhnya dan langsung mengubah tubuhnya dalam sekejap. Duri-duri tumbuh di bahunya dan sepasang tanduk tajam muncul di dahinya. Hidungnya sedikit membesar dan mulutnya sedikit terangkat. Sisik-sisik padat muncul di kulitnya, membuatnya tampak seperti monster yang mengerikan. Auranya langsung naik puluhan kali lipat dalam sekejap, hampir sebanding dengan tahap menyeberangi kesengsaraan. Namun, dia tidak berusaha melawan Tang Xiu dengan sekuat tenaga, tetapi melepaskan diri dari hisapan Tang Xiu yang melahap. Sosoknya yang menyedihkan bergetar hebat dan melesat pergi, tampaknya berusaha melarikan diri dan menyelamatkan dirinya sendiri. Kembali. Sosok tua tiba-tiba muncul dari udara tipis dan langsung menghalangi jalan Yama yang mundur. Tendangan cepat dan kuat langsung mengenai wajahnya dan membuatnya terpental ke belakang. Sesaat kemudian,
Pedang dewa terbang menusuk tubuhnya dari belakang dan menghancurkan jantungnya. Bagaimana ini mungkin? Ketidakpercayaan terpancar di wajah Yama seolah-olah dia baru saja melihat hal yang paling luar biasa di dunia. Dia mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa dan menggeram. Bukankah kau seorang abadi? Bagaimana mungkin seorang abadi bisa muncul di dunia ini dengan hukum dao surgawi yang terkutuk? Ini, tidak mungkin. Tang Xiu muncul di belakang Yama dalam sekejap. Senyum di wajahnya tampak jahat dan menyeramkan saat dia menyeringai dan berkata, "Sudah kubilang kau seperti katak yang melihat langit dari dasar sumur, bukan? Kau pikir ini dan itu mustahil karena kau kurang pengetahuan dan bodoh. Kau harus tahu bahwa ada lebih dari satu orang abadi di bumi ini." Setelah berkata demikian, dia meninju kepala Raja Yama dan langsung membunuhnya. Tiba-tiba, suara gemuruh guntur menggelegar dan langit ditutupi oleh awan gelap yang datang dari segala arah. Percikan cahaya meledak di antara lapisan awan gelap dan menerangi seluruh dunia. Sedikit keengganan terlihat di wajah Ji Qimei saat dia berlutut dengan satu kaki di udara, meletakkan tangan kanannya di dada kirinya sambil berkata dengan suara yang dalam. Sebagai perwira pelopor Kekaisaran Tang Besar, bawahan ini akan berangkat ke dunia abadi untuk menyelidiki situasi di sana, Yang Mulia. Kita akan bertemu lagi di dunia abadi beberapa ratus tahun kemudian. Ekspresi rumit terpancar di wajah Tang Xiu saat ia perlahan menjawab. Tetap utamakan keselamatanmu di tengah krisis serius, kapanpun dan dimanapun. Jaga dirimu, Ji Qimei. Jaga dirimu juga, Yang Mulia. Ji Qimei mengangguk dengan tegas. Tiba-tiba sebuah pedang abadi muncul di tangannya dari udara tipis. Sambil melambaikan tangannya, seberkas pedang tiba-tiba memotong langit yang luas, merobek kubah surga di atas sebelum celah itu segera tertutup. Itu akan sangat berbahaya, dan Tang Xiu sangat menyadarinya. Dia sangat menyadari bahwa Ji Qimei tidak akan mendarat di kolam abadi ketika dia kembali ke dunia abadi, tetapi akan muncul secara acak di suatu tempat. Bahkan ada kemungkinan dia akan muncul di tempat berbahaya di dunia abadi yang akan membuatnya terpuruk. Setelah beberapa saat, retakan di langit menghilang. Energi tak kasat mata menyapu Tang Xiu dan semua orang di medan perang di bawahnya. Akhirnya, sambaran petir menyambar ke bawah. Namun, targetnya bukanlah Tang Xiu, juga bukan para prajurit Kekaisaran Tang Besar, melainkan puluhan ribu hantu yang keluar dari dunia bawah 9 neter. Seluruh pemandangan itu menyerupai hari penghakiman, kiamat. Puluhan ribu roh pendendam meratap sebelum berubah menjadi asap hitam dan akhirnya menghilang dari dunia. Pada saat ini, raungan Ji Qimei bergema dan, tak lama kemudian, cahaya merah menyala dan melesat ke kubah surga dari arah Pulau Yama sebelum seluruh pulau lenyap bersama aura menakutkan yang menakutkan itu. Tang Xiu tahu bahwa Ji Qimei menghancurkan Pulau Yama beserta susunannya tepat sebelum dia pergi. Setelah susunan ini hancur, portal antara dunia manusia dan dunia bawah 9 neter juga hancur. Tang Xiu menunduk dan segera berteriak. Semua prajurit Kekaisaran Tang Agung, patuhi perintahku. Bunuh anggota Dark Queen dan hancurkan mereka sepenuhnya, bunuh. Para prajurit dari 4 legiun utama menyerbu untuk membunuh anggota Dark Queen yang tersisa sekali lagi. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan semua anggota Dark Queen dibantai hanya dalam 10 menit, termasuk 18 orang kepercayaan Yama. Tang Xiu terdiam sejenak dan menatap pulau tersembunyi ke-9 yang sebagian besar hancur. Kemudian, dia tiba-tiba berteriak. Kemenangan ini milik kita, mari kita kembali dengan kemenangan ini. Bab 1278, Waktu Berpisah. Waktu berlalu dengan cepat dan tahun demi tahun pun berlalu. 2 tahun telah berlalu seperti jentikan jari. Kekaisaran Tang Agung, yang pernah memicu seluruh gelombang teror di bumi dengan menghancurkan 3 organisasi teratas di dunia, keluarga Dolan, dan pasukan teroris organisasi Dark Queen, telah sepenuhnya menghilang dari dunia. Namun, tidak ada yang berani mengabaikan kekuatan ini, terutama para tokoh dan kekuatan yang berkuasa. Mereka semua memilih untuk tetap diam, menunggu badai berikutnya yang mungkin akan dilancarkan oleh Kekaisaran Tang Besar. 4 hari lagi menuju waktu yang ditentukan. Di jalur penerbangan Bandara Shanghai, Li Laoshan sedang bersandar di SUV Mercedes-Benz hitam, tersenyum melihat Tang Xiu menuruni tangga. Jika dihitung-hitung,
Sudah lebih dari 3 tahun sejak terakhir kali ia bertemu Tang Xiu. Ia sering melamun dan merindukan hari-hari yang mereka lalui bersama. Perbedaan usia mereka terlihat jelas, tetapi meskipun begitu, mereka tetap sahabat karib. Li Laoshan menatap Tang Xiu saat dia mendekat. Membuka lengannya, dia bergerak untuk memeluknya dan berkata sambil tersenyum. "Sial, aku sangat senang kau kembali, kakak. Tapi mengapa kau tidak berteriak memanggilku saat kau keluar dari kabin?" Tang Xiu menepuk punggung Li Laoshan sebelum melepaskannya, lalu berkata sambil tersenyum. "Aku memanggilmu, katakan, seperti kau ingin aku berteriak. Hei, sobat, aku, Hu Hansan, sudah kembali, atau semacamnya?" Hahaha, ngomong-ngomong, tonasemu tampaknya jauh lebih baik dari sebelumnya, bro tua gendut. Li Laoshan tersipu dan memutar matanya ke arah Tang Xiu sebagai tanggapan. Dia membalas dengan ketus, "Sial, kau benar-benar tahu bagaimana cara menyentuh titik lemahku, bukan, bocah nakal? Tapi memang benar aku agak gembira saat kau meneleponku kemarin. Dasar bodoh, kau benar-benar tidak punya hati nurani, hanya mengingat kakakmu saat ini. Katakan saja padaku, kau tidak akan pergi lagi setelah kembali kali ini, kan?" Tang Xiu menyingkirkan wajah tersenyumnya dan berkata, "Aku hanya di sini selama sehari dan akan pergi lusa. Ini mungkin terakhir kalinya kita bertemu, saudaraku." "Apa maksudmu?" Senyum di wajah Li Laoshan membeku. Dia menatap tajam ke arah Tang Xiu dan bertanya. Tang Xiu tidak menjelaskan dan berkata dengan tak berdaya. "Kakak Li, bagaimana kalau kamu yang memegang kemudi dan aku yang duduk di kursi depan?" Li Laoshan merenung sejenak sebelum memberikan instruksi kepada sopirnya. Ia segera masuk ke kursi pengemudi. Begitu Tang Xiu masuk, Li Laoshan segera menyalakan mobil dan melaju keluar bandara. Alasan mengapa ia dapat membawa mobilnya ke bandara adalah karena meminjam nama Tang Xiu. Setelah mobil meninggalkan bandara, Li Laoshan memulai percakapan dengan wajah serius. "Saya sangat mengenal Anda, saudara Tang. Anda tidak pernah berbicara omong kosong. Kemana tepatnya Anda akan pergi kali ini?" Tang Xiu menunjuk jarinya ke atas dan menjawab dengan tenang. "Dulu aku pernah mengajarkanmu teknik kultivasi, jadi kamu seharusnya telah memperoleh beberapa prestasi dalam kultivasimu dalam beberapa tahun terakhir. Kamu juga tahu bahwa manusia selalu mencari jalan ke atas seperti air yang mencari jalan ke bawah. Aku dapat segera menghancurkan penghalang dunia ini, jadi tidak ada artinya bagiku untuk tinggal di sini lebih lama. Itulah sebabnya aku ingin bertemu dengan beberapa saudara lamaku sebelum aku pergi." Li Laoshan terdiam. Berbicara tentang menapaki jalan kultivasi, ia memang telah memasuki tingkatan ini dan dapat dianggap sebagai seorang kultivator. Bagaimanapun, ia telah berkultivasi selama beberapa tahun dan kekuatannya kini berada pada tahap pembentukan pondasi. Ia sudah tahu bahwa Tang Xiu akan menjadi seorang abadi. Akan tetapi, ia telah lama menyadari kurangnya bakatnya sendiri. Hampir mustahil baginya untuk mencapai alam kultivasi seperti itu dan kemudian naik menjadi seorang abadi dan bertemu dengan Tang Xiu di dunia abadi. Oleh karena itu, seperti yang baru saja dikatakan Tang Xiu, pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir kedua saudara itu dalam hidup ini, di malam hari. Kedua bersaudara itu mabuk di Paradise Manor. Setelah itu, Li Laoshan dibawa pergi oleh pengawalnya untuk beristirahat, sedangkan Tang Xiu sengaja tidak mengeluarkan alkohol dari tubuhnya. Dia hanya mandi dengan santai sambil menghilangkan semua keengganannya. Kemudian, dia berganti pakaian dan kembali ke kompleks Villa Bintang Biru. Pada saat ini, sekelompok anak muda telah berkumpul di Villa Tang Xiu. Beberapa dari mereka tidak saling kenal dan beberapa lainnya sudah saling kenal. Namun, mereka semua berbicara dengan harmonis karena masing-masing memiliki hubungan dengan Tang Xiu. "Sial, kenapa kakak belum kembali? Makanan yang dikirim oleh Aula Pesta Abadi akan segera dingin." Long Zhenglin membelai kepalanya yang botak sementara sosoknya yang kekar bersandar di pintu kamar dan matanya menatap keluar. Yuan Chuling, yang baru-baru ini menambah berat badannya, memeluk seorang gadis seksi berlekuk dengan wajah yang lembut. Dia mematikan rokoknya dan berkata sambil tersenyum. "Kakak bilang dia akan kembali, jadi dia pasti akan kembali, Long Zhenglin." "Wah, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya,"
Aku sudah merindukannya selama bertahun-tahun, dan aku tidak peduli untuk menunggu lebih lama lagi. Bersambung ke episode 333. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.